Pemirsa, dua kapal perusak milik Amerika Serikat kabur usai Iran memperingatkan agar kapal agresor itu menjauhi Selat Hormuz. Sebelumnya beberapa jam setelah perundingan Amerika Serikat, Iran ditutup tanpa mencapai kesepakatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade kapal-kapal di Selat Hormuz. Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, Korps Garda Revolusi Islam berhasil mengusir kapal-kapal perusak milik Amerika Serikat yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menepis ancaman Trump yang dinilai sebagai hal yang sangat tidak masuk akal dan konyol. Shahram mengatakan pasukan Angkatan Laut Iran memantau dengan cermat pergerakan pasukan Amerika di kawasan tersebut. Media Press TV melaporkan upaya militer Amerika Serikat untuk mengerahkan dua kapal perusak melalui Selat Hormuz pada hari Sabtu berakhir sebagai aksi propaganda yang gagal. Kedua kapal perusak Amerika Serikat yang berhasil dipaksa mundur oleh kekuatan Angkatan Laut Iran ini adalah USS Michelle Murphy dan USS Frank E. Peterson. keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them with the US Navy. IRGC memperingatkan setiap langkah keliru oleh musuh di Selat Hormuz akan menimbulkan konsekuensi mematikan. IRGC menyatakan setiap kapal militer yang berniat mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditangani dengan tegas. Sementara itu, sekutu Amerika Serikat Inggris menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam blokade apapun di Selat Hormuz. Pemirsa, usai perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan tidak berujung dengan kesepakatan, Trump kini justru melontarkan ancaman akan mengerahkan pasukan angkatan lautnya untuk memblokade Selat Hormuz. Lalu bagaimanakah sikap Iran terhadap hal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Qom, Iran, Ismail Amin. Ismail, Trump kembali berulah karena negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan. Sekarang Trump justru mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Bagaimana respons Iran terhadap hal ini? Ya, selamat siang Mbak Zilvia. Jadi menyikapi ulah Trump ini, respon Iran tegas. Garda Revolusi sudah menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz itu akan dipandang sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan mendapat respon keras. Iran juga menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada dalam kendali dan pengelolaan Iran dan tetap terbuka untuk pelayaran non-militer sesuai aturan yang mereka tetapkan. Jadi dari sudut pandang Iran, langkah Trump ini bukan langkah damai, melainkan upaya untuk membuat eskalasi dan tekanan militer baru. Kapal-kapal yang terkait dengan musuh itu telah ditetapkan oleh IRGC itu tidak berhak dan tidak dibiarkan untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara kapal-kapal lainnya itu tetap akan diizinkan melintasi Selat Hormuz selama mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Oke, lalu apakah Anda memiliki informasi bahwa pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mulai mendekat ke Selat Hormuz? Ya, memang sejak awal sudah ada informasi seperti itu bahwa dua kapal perusak yang berusaha masuk ke Selat Hormuz menyusul klaim Donald Trump akan membersihkan ranjau, tapi kemudian dua kapal perusak ini meninggalkan Selat Hormuz ketika mendapatkan ancaman dari Iran. Nah, indikasi untuk kemudian angkatan laut yang lebih besar dari Amerika Serikat untuk mendatangi Selat Hormuz, tentu saja indikasi ini cukup jelas karena memang Donald Trump mengklaim akan memerintahkan itu. Namun sekali lagi Iran memandang ini sebagai ancaman, sebagai upaya dari Amerika Serikat, dari Donald Trump untuk kemudian meningkatkan eskalasi. Jadi secara konkret bahwa unsur angkatan laut Amerika Serikat memang sudah bergerak mendekati dan beroperasi di sekitar Hormuz, tapi sekali lagi sikap Iran tegas dalam hal ini akan berusaha untuk mencegah hal tersebut dan mengatakan bahwa
kendali dan pengelolaan atas Selat Hormuz itu masih tetap berada di tangan Iran. Ya, Ismail, ada juga informasi bahwa Trump memerintahkan pasukan angkatan lautnya di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Sejauh mana media Iran atau informasi yang Anda ketahui terkait dengan hal ini? Ya, klaim itu memang ada, namun dibantah oleh media Iran. Karena sekali lagi itu tadi disampaikan bahwa 2 kapal perusak yang berusaha memasuki Selat Hormuz itu berhasil diusir oleh Angkatan Laut Iran, dan Trump ketika menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat sedang membersihkan ranjau di Selat Hormuz, ini dilaporkan oleh media Iran bahwa ini adalah berita yang tidak benar. Itu adalah upaya Donald Trump untuk kemudian menciptakan suasana bahwa Angkatan Laut Iran sudah lemah atau tidak berdaya dalam menghadapi Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara narasi atau media Iran menyebutkan bahwa itu tidak benar. Sampai sekarang kendali atas Selat Hormuz masih berada sepenuhnya di tangan Iran, dan juga Angkatan Laut Iran juga masih menjaga Selat Hormuz sesuai dengan ketentuan mereka bahwa kapal-kapal yang tidak berkaitan dengan musuh itu boleh lewat sesuai dengan ketentuan yang mereka telah tetapkan. Sementara kapal yang berkaitan dengan musuh, dalam hal ini Amerika Serikat dan membawa kepentingan Israel, itu tidak dibiarkan untuk lewat. Oke. Ismail, meskipun kesepakatan tidak tercapai antara Amerika dan Iran di Islamabad, Pakistan, tapi saat ini masih dalam rentang 2 minggu periode gencatan senjata. Nah, apakah Anda lihat bahwa gencatan senjata antara keduanya, terutama di Iran ya, tidak ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel sejauh ini? Ya, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya serangan, dan juga Iran telah menegaskan sepanjang 15 hari kesepakatan gencatan senjata ini atau jeda perang ini, Iran tidak akan melancarkan serangan jika Amerika juga tidak melancarkan serangannya. Jadi sampai saat ini kami tidak mendapatkan informasi ada serangan. Jadi pernyataan Iran, pihak Iran juga tegas bahwa Iran menghargai kesepakatan gencatan senjata selama 15 hari ini. Namun jika itu dilanggar oleh Amerika Serikat, maka Iran juga akan memberikan balasan yang tegas. Ya. Kemudian ada pernyataan juga dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di media sosial X-nya. Ia mengungkap bahwa negosiasi dengan Amerika Serikat sebetulnya hampir deal, hampir mencapai kesepakatan, namun tidak jadi karena delegasi dari Amerika Serikat itu selalu berubah-ubah sikapnya. Nah, kalau begitu langkah ke depan atau strategi yang akan diambil Iran ke depan dalam melanjutkan perundingan ini, atau ke depannya strategi-strategi lain yang akan dilakukan sebelum kemudian ada keputusan yang pasti, apa? Ya, benar, memang ada pernyataan dari pihak Iran bahwa di detik-detik akhir Amerika Serikat kemudian melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Iran, sehingga negosiasi yang sebenarnya sudah hampir deal itu menjadi buntu dan tidak mendapatkan kesepakatan. Namun setelah negosiasi gagal, Iran sejak awal itu menyatakan bahwa mereka datang dengan itikat baik, membawa proposal yang konstruktif, tetapi sekali lagi proses ini kandas karena maksimalisme yang dibawa oleh Amerika Serikat yang tidak bisa disepakati oleh Iran, terutama tentang Selat Hormuz. Kemudian disebutkan bahwa Iran sekali lagi menegaskan walaupun Iran tidak percaya dengan Amerika Serikat, namun Iran menerima adanya tawaran gencatan senjata dan negosiasi ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran adalah pihak yang bukan mencari perang, bukan pihak yang menginginkan perang. Semua juga dunia tahu bahwa yang memulai perang ini adalah Amerika Serikat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sebenarnya tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran atas kedaulatan Iran. Sehingga Iran kemudian menegaskan bahwa kami jika diajak berdiplomasi atau berdialog, kami terima dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan kami. Namun jika tidak atau kami diserang, maka kami akan memberikan serangan balasan yang lebih keras. Oke. Terakhir, Ismail, karena ancaman Trump yang terakhir itu mengatakan akan membuka Selat Hormuz blokade Selat Hormuz secara paksa, apakah mulai ada pengerahan pasukan tambahan yang dilakukan Iran untuk menuju ke Selat Hormuz supaya tetap menjaga Selat Hormuz itu berada dalam kendali Iran dan pasukan Amerika Serikat tidak bisa memblokade, tidak bisa membuka blokadenya?
Ya benar, juru bicara Markas Pusat Khatamul Anbiya juga sudah menegaskan bahwa keamanan Iran itu adalah harga mati, sehingga Angkatan Laut Iran itu sudah mulai digerakkan untuk menjaga dan memastikan keamanan Selat Hormuz. Sebagaimana yang disebutkan ada mendapatkan ancaman dari Donald Trump. Kemudian disebutkan juga bahwa kapal-kapal yang terkait dengan musuh itu tidak berhak dan tidak akan berhak untuk melintasi Selat Hormuz. Sehingga penjagaan semakin diperketat, pengamanan juga semakin ditingkatkan, dan kapal-kapal Iran disebutkan juga memang sedang bersiaga dengan kekuatan penuh di Selat Hormuz untuk mencegah apa yang diancamkan oleh Trump yang dikatakan akan menggerakkan angkatan lautnya ke Selat Hormuz. Jadi memang dari melihat apa yang digelagat yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh Donald Trump, eskalasi bisa saja meningkat, dan ini tentu saja sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan oleh semua pihak, karena semua menginginkan agar terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga kemudian jalur di Selat Hormuz itu bisa kembali stabil sebagaimana sebelumnya. Baik, kalau begitu. Ismail Amin, terima kasih atas laporan Anda dari KOM Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.